Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Jienisa Ananda Putri. Yang kedua, Karisma Anggi Sofiana. Dan yang ketiga, Laila Rahmatul Karomah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang aliran Salafiyah, yang mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sejarah aliran Salafiyah, metode pemikiran aliran Salafiyah, dan perkembangan salaf di Indonesia. Saya di sini akan menerangkan tentang sejarah aliran Salafiyah. Pengertian Salafiyah menurut bahasa, kata salaf berasal dari kata salafa yaslufu, salafanya artinya telah lalu. Secara lebih luas, kata as-salaf berarti orang-orang yang telah mendahului, baik bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, atau sanak kerabat yang memiliki kelebihan, baik dari segi umur maupun keutamaan. Sedangkan pengertian salaf menurut istilah adalah kata salaf dalam kitab Majmu' Fatwa, Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata, pendapat yang benar dalam semua permasalahan yang berperselisihkan adalah apa yang dipegang oleh para salaf, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Berdasarkan perkataan Syekh al-Islam tersebut, maka yang dimaksud dengan orang-orang salaf menurut istilah adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik terkadang memiliki beberapa sebutan seperti ghuraba atau orang-orang yang dianggap asing, ahlul al-sunnah wa al-jamaah, ahlul al-asar, ahlul al-haq, ahlul al-hadis. Asal usul Salafiyah. Salafiyah muncul pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi. Mereka terdiri dari ulama mazhab Hanbali yang berpendapat bahwa garis besar pemikiran mereka bermuara pada pemikiran Imam Ahmad ibnu Hambal yang menghidupkan akidah ulama salaf dan berusaha memerangi paham lainnya. Aliran ini muncul kembali pada ke-7 Hijriah atau 13 Masehi dan dihidupkan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah yang menyiarkannya dengan gencar. Ia menambahkan beberapa hal dengan mengaktualisasi pemikiran ini sesuai dengan kondisi zamannya. Istilah dan nama salaf di aliran generasi terdahulu, yaitu generasi para sahabat dan tabi'in. Jadi aliran salaf ini berupaya menghidupkan kembali dan membela metode serta pemikiran kalam yang ditampilkan oleh generasi para sahabat dan tabi'in. Perkembangan Salafiyah. Selanjutnya, Salafiyah dikembangkan dan dipropagandakan kembali di Jazirah Arab abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi oleh Muhammad ibnu Abdul al-Wahhab yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Wahhabiyah yang bertahan hingga sekarang. Saya Karisma Anggi Sofiana yang akan menjelaskan tentang metode pemikiran aliran Salafiyah. Baik, secara garis besar, Salafiyah bertopang pada 3 prinsip utama yang sekaligus merupakan metode pemikiran Salafiyah. Yang pertama, mengutamakan teks wahyu di atas akal. Yang kedua, menolak kalam atau persoalan teologi. Dan yang ketiga, ketaatan ketat pada Quran, hadis, dan konsensus ijma'. Nah, untuk pengutamaan teks wahyu di atas akal, dalam hal ini, akal pikiran tidak mempunyai kekuasaan untuk menakwilkan, menafsirkan, atau menguraikan Quran, kecuali dalam batas-batas yang diizinkan oleh kata-kata bahasa dan dikuatkan oleh hadis. Kekuasaan akal pikiran sesudah itu tidak lain hanya membenarkan dan tunduk kepada wahyu, kemudian mendekatkannya kepada alam pikiran. Jadi, fungsi akal dalam hal ini hanya menjadi saksi pembenar dan penjelas dalil-dalil Quran, bukan hakim yang mengadili dan menolak dalil-dalil Quran.
Salafiyah tidak mengunggulkan, menuhankan, dan tidak menganggap akal dapat berdiri sendiri, tetapi menempatkannya sesuai kedudukannya. Sikap salafiyah tersebut bukan sikap apatis, skeptis, dan pesimis, melainkan suatu kesadaran dan pengakuan akan adanya batas-batas kemampuan daya kerja akal manusia dan lingkupnya dalam bidang akidah. Salafiyah dalam memahami akidah menggunakan 5 prinsip, yaitu tidak melakukan dan menggunakan takwil, tamtsil, tasbih, ta'til, dan tafwid. Salafiyah mengimani seluruh yang ada dalam Quran dan hadis tanpa mengurangi dan menambah, tanpa mentakwil dan menyimpangkan artinya. Selanjutnya, pokok ajaran kaum salaf dalam masalah akidah memiliki beberapa pemikiran, di antaranya yang pertama, keesaan zat dan sifat Allah. Yang kedua, keesaan penciptaan. Menurut aliran salafiyah, Allah menciptakan langit dan bumi dan isi dari keduanya tanpa sekutu dalam menciptakannya dan tidak pula mempersengketakan kekuasaannya. Segala sesuatu pekerjaan datang dan kembali kepadanya. Yang ketiga, keesaan beribadah. Menurut aliran salafiyah, seseorang manusia mengarahkan ibadahnya hanya kepada Allah SWT. Hal ini tercapai apabila 2 hal berikut ini terpenuhi, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Apabila mengikut sertakan makhluk untuk disembah bersama Tuhan atau mempersamakan Tuhan dengan makhluknya berarti syirik. Dan menyembah Tuhan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Tuhan dan Rasul-Nya, serta semua ibadah harus diniatkan dan pernyataan syukur kepada Tuhan. Saya, Laila Rahmatul Karomah, akan melanjutkan presentasi tentang perkembangan salaf di Indonesia. Islam merupakan agama yang terbesar di Indonesia, di mana posisi agama Islam adalah keyakinan mayoritas masyarakat di Indonesia, akan tetapi Islam memiliki permasalahan yang kompleks dibandingkan penganut agama lain. Hal ini karena banyaknya bermunculan faham atau aliran Islam itu sendiri, salah satunya adalah salafiyah. Perkembangan salafiyah di Indonesia yang pertama yaitu Gerakan Salafi di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Orang yang dianggap sebagai pendiri kelompok ini adalah Ahmad Kumaidi dan Mukti Ali. Ahmad Kumaidi pernah mondok di Pondok Pesantren Isaluddin selama 9 tahun. Selesai pendidikan, ia mengajar di sebuah madrasah di Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Pada tahun 1978, ia mengerjakan umroh. Setelah mengerjakan umroh, ia tidak kembali ke Indonesia, tapi mungkin di Mekah selama 8 tahun dari 1978 sampai 1986. Dari tahun 1986 sampai 2004 mengajar di musolah Nurul Yakin atau Tarbiyah, sebuah musolah milik seorang tuan gur di Desa Glor. Kemudian pada tahun 2004 ia berangkat ke Jakarta untuk belajar di Lipia, Jakarta. Setelah menyelesaikan sekolah di Lipia tahun 2005, Ahmad Kumaidi mengajarkan paham salafi. Di dalam dakwahnya, ia menyalahkan paham yang dianut mayoritas masyarakat, di antaranya sholat rawih hanya 8 rakaat bukan 20. Zikir tidak dijaharkan, dilarang melakukan maulid besar-besaran, upacara nelung, mituh, nyiwah yang diadakan untuk orang meninggal dan lain-lain. Ustadz Kumaidi membentuk majelis taklim yang diberi nama N pada sebuah musolah yang merupakan peninggalan ayahnya yang juga tokoh masyarakat. Ia berhasil menarik minat masyarakat yang saat ini berjumlah 270 orang, 137 laki-laki dan 123 perempuan. Ciri khas dari kelompok ini antara lain berpakaian warna putih, kupiah putih, baju panjang dan memelihara janggut. Kitab yang dibaca antara lain Riyadus As-Solihih, Bulugh Al-Maram, dan kitab-kitab akidah. Yang kedua, Gerakan Salafi di Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Munculnya Salafi di Kecamatan Aikmel digerakkan dengan kedatangan T.G.H. Husni dari Timur Tengah pada tahun 1990, yang bersama-sama dengan saudaranya T.G.H. Manar mengembangkan Salafi. Tahun 2005 T.G.H. Husni meninggal dan pimpinan diserahkan kepada T.G.H. Manar. Dalam waktu kurang lebih 15 tahun dapat menghasilkan beberapa kader Salafi. Yayasan Mahat Imam Muslim yang memiliki SMP dan SMA dengan jumlah guru 35 orang dengan sebagian latar belakang pendidikan tamatan Timur Tengah. Mahat Al-Irsyad, Lipia, dan Unmeram
Demikian pula pembangunan masjid-masjid yang berdiri di Kecamatan Aikmal sebanyak kurang lebih 23 buah masjid. Yang ketiga, gerakan Salafi di Kota Yogyakarta. Di Indonesia banyak tumbuh dan berkembang gerakan keagamaan, terutama runtuhnya Orde Baru, seolah-olah keran yang tersumbat tiba-tiba dibuka, dan bermulanlah kelompok-kelompok gerakan keagamaan baik yang bergaris lemah atau inward looking maupun yang bergaris keras atau outward looking. Pada era reformasi ini, pertumbuhan gerakan Salafiyah ditandai dengan lahirnya organisasi keagamaan kontemporer seperti Hizbut Tahrir, Front Pembelaan Islam atau FPI, Komite Persiapan Penegakan Islam atau KPPSI di Sulawesi Selatan, Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia, dan lainnya. Salah satu gerakan keagamaan Salafiyah di Yogyakarta adalah Laskar Jihad yang dipelopori oleh Jafar Umar Tholib yang dideklarasi pasca kerusuhan Ambon. Peristiwa pendeklarasian ini cukup fenomenal karena tekadnya untuk membela kaum muslim di Ambon yang teraniaya sebagai akibat terjadinya makarnya kaum Nasrani dan RMS. Dikriminal pada santrinya dengan niat membela Islam dan berjihad untuk melawan mereka yang telah membantai umat Islam. Dengan pasukannya yang rela mati untuk Islam, gerakan ini sampai menjadi buah bibir tidak hanya skala lokal tetapi juga skala nasional bahkan internasional. Gerakan Salafi dikenal ketika Ustadz Jafar Umar Tholib mendeklarasikan Laskar Jihad untuk membantu Ambon. Gerakan Salafi berpusat di pondok pesantren Ihya al-Sunnah atau materi pembelajaran hanya Al-Quran dan Hadis saja. Pimpinan Ustadz Jafar Umar Tholib dan Islamic Center bin Bas atau materinya sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Agama. Pimpinan Ustadz Abu Nida Khomsawah Sofwan. Yang keempat, gerakan Salafi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kota Batam sebagai kota transit memang sangat menarik bagi para migran. Membanjiri arus-arus migrasi ke kota ini tidak semata faktor ekonomi, tetapi juga faktor penyiaran paham-paham keagamaan sehingga muncullah paham keagamaan di Kota Batam. Yang menyebarkan paham Salafi di Batam berasal dari Jawa. Meski ada pula yang berasal dari Pasunda, pada umumnya mereka memiliki latar belakang pendidikan bukan dari pesantren atau yang khusus di bidang keagamaan. Akan tetapi, dari perguruan tinggi yang pendidikannya kurang memadai, Ustadz Sutarni, alumni Mantingan, Muhammad Zain, pemilik Radio Hang mantan Direktur BPD Riau Cabang Batam, mengaku tidak memiliki latar belakang agama. Nur Fakhrudin drop out dari ITB Bandung. Demikian pula ustadz-ustadz yang lain umumnya berasal dari perguruan tinggi umum. Mereka mendalami agama melalui majelis taklim. Di Kota Batam terdapat dua kelompok Salafi, yaitu Salafi Radio Haq atau dinamakan seperti itu karena kelompok ini menyebarkan ajarannya menggunakan radio, yaitu Radio Hang FM. Salafi X Laskar Jihad atau merupakan pecahan dari Laskar Jihad pimpinan Jafar Umar Tholib. Kelompok ini memisahkan diri karena merasa perjuangan Jafar Umar Tholib tidak sesuai lagi dengan pandangan Salafi. Karena maraknya di Jalan Cendana Batam sering juga disebut sebagai Salafi Cendana. Kaum Salafi mempunyai misi menghindari atau membuat bid'ah hilang atau anti bid'ah, menghindari taklid. Salafi mengajarkan agar untuk tidak fanatisme terhadap kelompok atau tokoh tertentu, tapi harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis serta sesuai dengan pemahaman sahabat. Sekian dari presentasi kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf.